Pemirsa, olahraga identik dengan kesehatan dan juga sportivitas, terlebih sepak bola. Ya, ini agak ironis, Yasmin dan juga pemirsa, seorang bos klub sepak bola berinisial CA, tepatnya di Persiba Balikpapan, ditangkap Bareskrim Polri karena sepak terjangnya mengedarkan narkoba di dalam lapas. Dan menurut polisi, CA juga punya peran besar, yakni menjadi pengendali peredaran narkoba dalam lapas. Penangkapan Catur dilakukan saat ia tengah mengirimkan sabu ke lapas 2A di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bahkan jaringan Catur di dalam lapas sudah menjadi sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas. Hal ini diketahui setelah Kepala Lapas 2A Balikpapan melaporkan dugaan adanya peredaran narkoba di tempat ia bertugas. Setelah melakukan penelusuran ditemukan 69 gram narkoba jenis sabu yang belum sempat terdistribusi. Padahal barang yang masuk saat itu ada kurang lebih 3 kilogram. Sejauh ini penyidik masih mendalami sudah berapa lama Catur beroperasi sebagai bandar. Sementara pihak Persiba Balikpapan menyatakan penangkapan CA merupakan urusan pribadinya dan tidak terkait klub sepak bola. Di mana pada tanggal 27 Februari tahun 2025, Lapas Balikpapan melakukan razia. Karena diduga informasi dari Pak Cahyo, ya ada peredaran narkoba di sana. Betul didapatkan peredaran narkoba di sana. Ya, didapatkan yang semulanya infonya ada 3 kilo. Terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan. Pemirsa, 2 orang pelaku pembunuhan bos rental didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dituntut penjara seumur hidup. Sementara seorang tersangka lainnya 4 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan oleh auditor militer dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut. Kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Auditor militer menyatakan para terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. 2 orang diantaranya dituntut penjara seumur hidup dan membayar restitusi kepada keluarga korban. Kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 200.209.633.500 rupiah. Membayar restitusi kepada saudara Ramli, korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Adli NRP 125546. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 147.133.500 rupiah. Membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104. Pidana pokok penjara selama 4 tahun. Dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer
CQ TNI Angkatan Laut membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147.133.500, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar Rp73.177.100, subsidiar 3 bulan penjara. Untuk pembayaran restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sesuai dengan surat dari LPSK. Izin kami lampirkan di tuntutan. Pemirsa, kasus penembakan bos mobil rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten membuat publik tercengang. Ya, ironisnya, sebelum kejadian pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian namun ditolak. 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari. Tiba-tiba pada tanggal 1 Januari, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. 2 perangkat GPS mobil telah dipotong saat berada di Pandeglang, namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban kemudian melakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya. Situasi berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyar, namun ditolak kepolisian. Dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan memohon, meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak, kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan rekaman CCTV, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran polisi berhasil menangkap AS, orang pertama yang menyewa mobil. Pasca kejadian, saksi dalam sidang perkara penembakan bos rental mobil menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Ahmad Farizi, saksi yang merupakan karyawan minimarket, mengatakan oknum TNI AL pelaku penembakan melepaskan 4 kali tembakan.
Farizi mengungkap tembakan pertama dilakukan oleh oknum TNI AL yang keluar dari sebuah mobil berwarna hitam. Sementara tembakan kedua dilakukan oleh orang yang sama, namun pelaku telah keluar mobil. Tembakan ketiga merupakan tembakan yang melukai korban Ramli. Tembakan keempat bersarang di tubuh korban bos rental Ilyas Abdurrahman. Farizi merinci tembakan keempat dilepaskan saat Ilyas mencoba mendekat ke arah Ramli. Pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, diduga di depan Indomaret saudara bekerja ya. Berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya? Iya. 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu, Pak. Posisinya di mana, saudara? Depan toko. Depan toko. Parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya, bisa. Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil, Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Mobil hitam. Tim Liputan iNews melaporkan.